Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah gadis jelek yang dipaksa menikah dengan pria asing yang ternyata CEO kaya raya. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore itu kelabu, seolah ikut merasakan getir di hati Rima. Gadis berusia 22 tahun itu duduk di depan rumah kayu mereka yang mulai rapuh dimakan usia. Angin meniup lembut rambut panjangnya yang tergerai, tapi tak bisa menenangkan gelisah di dadanya. Ibunya baru saja berkata sesuatu yang mengguncang dunia kecilnya, ia harus menikah dengan pria asing, seseorang yang bahkan belum pernah ia lihat wajahnya. Semua demi membayar hutang yang menjerat keluarga mereka sejak ayahnya meninggal dunia. Rima memandangi tangan ibunya yang kini mulai keriput, memegang erat secarik kertas perjanjian. "Maafkan ibu, nak, ini satu-satunya jalan." Suara itu bergetar. Mata ibunya memohon, bukan sebagai orang tua, tetapi sebagai wanita yang tak punya pilihan lain. Rima ingin marah, ingin menolak, ingin berlari sejauh mungkin dari kenyataan yang tak adil ini. Tapi bagaimana mungkin ia tega melihat ibunya terus menderita karena kesalahan yang bukan milik mereka. Malam itu, Rima menangis dalam diam di balik tirai kamar. Dalam cahaya remang lampu minyak, ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupnya kini bukan lagi miliknya? Apakah harga sebuah kebebasan semahal ini? Hatinya ingin melawan, tapi kenyataan terlalu kuat untuk dikalahkan. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Hari pernikahan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Rima mengenakan kebaya putih yang dipinjam dari tetangga, sederhana tapi anggun. Wajahnya berseri karena riasan, tapi matanya tak bisa menyembunyikan luka. Ketika mobil hitam mewah berhenti di depan rumah dan seorang pria tinggi dengan jas hitam turun, semua orang terdiam. Pria itu tampak tak seperti bayangan mereka, tampan, berwibawa, dan matanya tajam. Tapi tatapannya dingin, tak ada senyum, hanya sorot mata penuh rahasia. "Juan," itu nama yang ia ucapkan dengan suara dalam saat menyalami Ibu Rima. "Saya akan menepati janji saya," katanya singkat. Ia menatap Rima sejenak, mata mereka bertemu, dan waktu seakan berhenti. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang tak bisa Rima tebak, apakah itu ketulusan, atau hanya kesombongan seorang pria kaya yang bisa membeli segalanya, termasuk seorang istri. Di depan penghulu, Rima mengucapkan ijab kabul dengan suara yang nyaris tenggelam oleh detak jantungnya sendiri. Tangannya gemetar saat cincin melingkar di jari manisnya. Ia resmi menjadi istri pria asing, tanpa cinta, tanpa kenangan, tanpa tahu masa depan seperti apa yang menantinya. Yang ia tahu hanyalah satu, hidupnya kini berada di tangan pria bernama Juan, dan tak ada jalan untuk kembali. Rima duduk terpaku di dalam mobil mewah yang membawanya ke tempat yang asing. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa menatap keluar jendela, melihat sawah berganti gedung-gedung tinggi, mendengar deru kota yang memekakkan telinga. Di sebelahnya, Juan duduk tanpa sepatah kata. Tatapannya lurus ke depan, dingin dan tak tersentuh, seperti dinding tebal yang tak bisa Rima tembus. Mereka kini suami istri, namun tak terasa seperti pasangan. Lebih seperti dua orang asing yang dipaksa duduk dalam takdir yang sama. Sesampainya di rumah besar itu, atau lebih tepat disebut istana, Rima nyaris tak bisa bernapas. Pilar-pilar tinggi, tangga marmer, lukisan-lukisan mahal, semuanya terlalu megah untuk disentuh, terlalu dingin untuk disebut rumah. Seorang pelayan menyambut mereka dan membungkuk sopan, lalu mengantar Rima ke kamar yang begitu luas tapi sunyi. "Ini kamar Nyonya," ucapnya lembut. "Nyonya," gelar itu terdengar aneh di telinga Rima, seperti gelar milik orang lain. Hari-hari berikutnya, Rima menjalani hidupnya seperti bayangan. Juan pergi pagi sebelum matahari terbit, pulang malam tanpa bicara banyak. Ia hanya menyuruh pelayan memastikan semua kebutuhan Rima terpenuhi. Makanan lezat disajikan 3 kali sehari, pakaian indah menggantung di lemarinya, tapi semua itu terasa seperti kurungan berlapis emas. Tak ada tawa, tak ada pelukan hangat, bahkan tak ada percakapan hangat antar suami istri.
Hanya diam, sepi, dan kebingungan yang terus menggerogoti hatinya. Suatu malam, Rima memberanikan diri mengetuk pintu kamar Juan, kamar yang selalu tertutup rapat. "Boleh aku bicara?" tanyanya pelan. Juan menoleh dari meja kerjanya, menatapnya sekilas. "Kalau tentang pernikahan ini, anggap saja kontrak. Aku tidak akan menyentuhmu. Kamu bebas melakukan apapun, asal jangan tinggalkan rumah ini." Jawabannya seperti cambuk dingin yang memukul dada Rima. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Malam itu, di balik tirai putih yang melambai perlahan tertiup angin, Rima duduk memeluk lutut di pinggir ranjang mewahnya. Tak pernah ia bayangkan bahwa kehidupan setelah menikah justru terasa lebih asing dan dingin. Ia bertanya-tanya, siapakah pria bernama Juan ini? Mengapa ia memilihnya? Dan apakah ada alasan tersembunyi di balik semua ini, alasan yang lebih dalam dari sekadar pelunasan hutang? Hari-hari berlalu tanpa warna, hingga suatu malam, saat Rima merasa terlalu penat untuk menangis, ia tanpa sengaja menemukan sesuatu di meja kerja Juan yang tertinggal terbuka. Sebuah dompet kulit hitam jatuh ketika ia hendak merapikan buku-buku yang berserakan. Saat hendak mengembalikannya, selembar foto kecil menyembul dari dalam, foto dua anak kecil berdiri di depan rumah kayu, senyum mereka begitu polos. Rima terpaku, gadis kecil dalam foto itu, adalah dirinya. Tak mungkin ia salah, tapi siapa anak lelaki di sampingnya? Tangannya gemetar saat membawa foto itu masuk ke kamar. Jantungnya berdegup kencang, seolah tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya belum bisa cerna. Ketika Juan pulang malam itu, Rima menunggunya di ruang kerja. "Foto ini, kenapa kamu menyimpannya?" Suaranya pelan, nyaris berbisik, namun penuh gemuruh. Juan berdiri kaku sejenak, lalu mendekat dengan langkah pelan. Tatapannya berubah, tidak lagi dingin, ada bayangan luka dan ingatan yang menari di matanya. "Aku pernah ke desa itu, bertahun-tahun lalu," katanya lirih. "Aku tersesat, aku kecil, ketakutan, dan kamu menolongku. Kamu menyembunyikanku dari orang-orang yang mengejarku, kamu memberi air, kamu bilang, 'Jangan takut, aku akan jaga kamu.'" Juan menarik napas panjang, suaranya mulai bergetar. "Itu pertama kalinya dalam hidupku, seseorang memperlakukan aku tanpa menginginkan apapun." Rima tak bisa berkata-kata. Ingatan samar-samar di masa kecilnya kini muncul seperti bayangan kabur yang perlahan menjadi jelas. Ia memang pernah menolong anak laki-laki yang terluka saat bermain di hutan. Ia pikir itu hanya kenangan kecil yang tak berarti, tapi ternyata itu adalah janji besar yang telah mengikat hidupnya sampai hari ini. "Jadi, kamu menikahiku karena balas budi?" tanyanya, suara bergetar di ujung lidah. Juan menatapnya dalam, kali ini tanpa topeng. "Bukan karena balas budi, tapi karena sejak saat itu, aku tahu kamu berbeda. Aku tumbuh dengan kebencian, dikelilingi orang-orang palsu. Tapi kamu tulus. Aku berjanji suatu hari akan melindungi kamu. Dan ketika aku menemukan kamu lagi, terlilit kesulitan, aku tak bisa diam saja." Suaranya lirih, nyaris seperti pengakuan dosa. "Mungkin caraku salah, tapi niatku tulus." Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Rima melihat air mata jatuh dari mata pria yang selama ini tampak begitu kuat. Sejak malam pengakuan itu, hubungan Rima dan Juan perlahan berubah. Tidak lagi sekaku dulu, namun juga belum bisa disebut hangat. Ada batas tak kasat mata di antara mereka, seperti tembok tipis yang tak sanggup dirobohkan sekaligus. Juan lebih sering berada di rumah, kadang diam-diam memperhatikan Rima membaca di taman atau membantu memasak di dapur. Ia jarang bicara, tapi ketika ia melakukannya, suaranya menjadi lebih pelan, lebih manusiawi. Rima merasa seperti melihat sisi baru dari pria yang dulu hanya dikenal sebagai penyelamat keluarga, dan kini menjadi teka-teki yang perlahan ingin ia pahami. Suatu hari, hujan turun deras membasahi kaca jendela rumah mereka. Rima berdiri lama di balik tirai, memandang langit yang menumpahkan air seolah ikut menangisi hatinya yang masih bingung. Tanpa ia sadari,
Juan berdiri di ambang pintu, membawa secangkir teh hangat. Aku tak tahu caranya jadi suami yang baik, katanya pelan. Tapi aku ingin belajar, kalau kamu mengizinkan. Rima memandangnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan yang murni, tanpa gengsi, tanpa topeng. Hari demi hari, Juan mulai lebih terbuka. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang penuh tekanan, hidup di bawah bayang-bayang ayah pengusaha keras yang menganggap kelembutan adalah kelemahan. Rima mendengarkan dengan hati yang perlahan melunak. Ia mulai menaruh simpati, lalu perlahan-lahan, perasaan itu tumbuh jadi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Bukan lagi sekadar rasa iba, melainkan sebuah kebutuhan untuk tetap berada di dekat pria itu, melengkapi kesendiriannya. Namun di balik kedekatan yang tumbuh, Rima masih dihantui ketakutan. Ia takut mencintai terlalu dalam dan kembali terluka. Juan memang berubah, tapi rasa cemas bahwa semua ini bisa jadi hanya janji masa lalu terus mengintainya. Dalam diam, Rima mulai bertanya, apakah hatinya telah memilih? Ataukah ia hanya terjebak dalam kenyamanan semu yang pelan-pelan mengikat? Malam itu, saat Rima terbaring lelah karena demam tinggi, Juan menjaganya tanpa tidur. Ia memegang tangan Rima erat, matanya tak lepas dari wajah yang pucat itu. Kumohon jangan sakit, aku tak siap kehilangan kamu, bisiknya nyaris tak terdengar. Rima yang setengah sadar hanya mampu membuka mata perlahan, dan saat melihat air mata jatuh dari mata Juan, sebuah kehangatan mengalir ke hatinya. Ia tak tahu apakah itu cinta, tapi yang jelas, ia tak ingin pria itu pergi dari hidupnya. Rima perlahan pulih dari sakitnya, tapi ada yang berubah sejak malam itu. Bukan hanya tubuhnya yang terasa ringan, melainkan hatinya juga. Ia tak lagi memandang Juan sebagai pria asing yang menyeretnya ke pernikahan tanpa cinta, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mencintainya dengan cara yang sunyi dan dalam. Setiap perlakuan lembutnya, setiap tatapan penuh perhatian, membekas di hati Rima. Dan entah sejak kapan, ia mulai menantikan kehadiran Juan setiap sore, mulai menyimpan senyum kecil saat mendengar langkah kakinya mendekat. Juan sendiri tampak lebih tenang. Ia tak lagi menjaga jarak, tak lagi memendam semuanya dalam diam. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil, seperti makanan favorit Rima, buku yang sedang ia baca, hingga cerita masa kecil yang dulu tak pernah sempat mereka bagi. Malam demi malam, mereka duduk bersama di balkon rumah, berbagi tawa sederhana yang tak pernah ada di awal pernikahan mereka. Rima mulai sadar, bahwa rumah itu tak lagi terasa dingin, karena hatinya kini mulai merasa hangat. Sampai akhirnya, di malam ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Juan mengajaknya makan malam di balkon yang dipenuhi cahaya lilin. Tak ada tamu, tak ada pesta besar, hanya mereka berdua dan langit yang dihiasi bintang. Juan menggenggam tangan Rima dan menatapnya dengan mata yang jujur. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa, tapi hari ini, aku ingin memutuskan satu hal, aku tak lagi ingin mencintaimu dalam diam. Rima terdiam, air matanya mulai membasahi pipi. Kau tahu, dulu aku mengira kau menikahiku karena hutang. Lalu aku pikir itu karena masa lalu. Tapi sekarang, aku ingin percaya bahwa yang tersisa di antara kita hanyalah cinta. Suaranya bergetar, tapi penuh keyakinan. Dan aku juga sudah jatuh cinta padamu, Juan. Bukan karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau mencintaiku saat aku bahkan tak bisa mencintai diriku sendiri. Di bawah langit malam yang senyap, mereka berpelukan untuk pertama kalinya sebagai suami istri yang benar-benar saling memilih. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi hutang, tak ada lagi luka masa lalu. Hanya dua hati yang akhirnya saling menemukan di ujung jalan panjang bernama takdir. Tahun-tahun pun berlalu. Rumah besar itu kini tak hanya dihuni oleh dua jiwa yang dulu penuh luka, tetapi oleh tawa kecil seorang bayi laki-laki yang mengisi setiap sudut dengan kebahagiaan. Rima menatap Juan yang menggendong anak mereka di taman belakang, hatinya penuh rasa syukur. Siapa sangka, pernikahan yang dulu ia anggap sebagai paksaan, berubah menjadi anugerah terindah dalam hidupnya. Juan sendiri telah berubah jauh dari pria dingin yang pernah menutup hatinya. Ia menjadi suami yang lembut,
ayah yang penuh cinta, dan pemimpin yang bijaksana. Ia tak pernah lelah belajar mencintai, dan mengajarkan Rima bahwa cinta sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena dua hati saling berani untuk bertumbuh bersama. Rima sering terbangun tengah malam, memandangi wajah Juan di sampingnya, lalu tersenyum kecil. Ia tahu jalan hidupnya tak mudah, namun ia bersyukur karena tak menyerah. Cinta itu tak datang dengan mudah, tapi saat cinta itu akhirnya menyatu, semua rasa sakit yang pernah ada terasa layak diperjuangkan. Mereka tidak sempurna, namun kisah mereka adalah bukti bahwa takdir bisa mengejutkan siapa saja. Bahwa bahkan dari luka dan paksaan, bisa lahir sebuah cinta yang kuat, murni, dan tak tergantikan. Rima dan Juan adalah saksi bahwa Tuhan tak pernah salah menempatkan hati yang tepat, di waktu yang mungkin tak kita mengerti, tapi selalu indah pada akhirnya. Musim berganti, dan kisah mereka pun telah sampai pada bab yang damai. Kini Rima dan Juan bukan lagi sepasang suami istri karena keterpaksaan, melainkan karena pilihan dan cinta yang mereka pupuk setiap hari. Mereka sering tertawa mengingat masa lalu, betapa anehnya perjalanan mereka bermula. Tapi itulah takdir, tak selalu indah di awal, namun akan bermuara pada keindahan jika diperjuangkan dengan sepenuh hati. Juan, yang dulu menyembunyikan perasaannya di balik dinginnya sikap, kini menjadi sosok yang paling hangat di hidup Rima. Dan Rima, yang dulu merasa seperti tawanan di rumah besar itu, kini merasa tak ingin pergi barang sedetik pun dari tempat yang kini ia sebut rumah. Mereka menyadari bahwa cinta tak selalu datang dengan cara yang mudah, tapi saat cinta itu akhirnya tumbuh, ia akan menjadi rumah yang paling kokoh. Di sebuah sore yang tenang, mereka duduk di bawah pohon besar di taman belakang, melihat anak mereka bermain. Rima bersandar di bahu Juan dan berkata, "Terima kasih sudah memilih aku, bahkan saat aku sendiri belum siap mencintaimu." Juan menggenggam tangannya dan membalas, "Dan terima kasih sudah membuatku merasa pantas dicintai." Kalimat sederhana itu, bagi mereka, lebih berarti dari jutaan janji manis. Kisah ini bukan tentang kemewahan, bukan tentang status atau balas budi. Ini adalah kisah dua hati yang terluka, yang akhirnya saling menyembuhkan. Ini tentang keberanian untuk memberi kesempatan kedua, dan keyakinan bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya, walau dengan cara yang tak pernah kita duga. Waktu terus berjalan, tapi cinta mereka justru semakin matang. Rima kini menjadi istri yang penuh kehangatan, dan Juan tak lagi menyembunyikan perasaannya di balik dinding gengsi. Setiap pagi, mereka terbiasa menikmati secangkir kopi bersama di beranda, membicarakan rencana hidup, masa depan, dan impian-impian yang sempat tertunda. Mereka tak lagi terburu-buru, karena mereka tahu, yang penting bukan seberapa cepat perjalanan itu, tapi seberapa dalam cinta yang menyertainya. Mereka sering mengunjungi tempat-tempat kenangan, desa kecil tempat Juan dan Rima pertama kali bertemu sebagai anak-anak. Di sana, di antara pepohonan dan jalanan tanah, mereka menemukan kembali kepingan masa lalu yang dulu hanya berupa memori samar. Kini, kenangan itu terasa lengkap, seolah semua kejadian di masa lalu hanyalah jembatan menuju kisah cinta mereka yang sesungguhnya. Juan pernah berkata, "Cinta bukan tentang bagaimana kita bertemu, tapi bagaimana kita bertahan." Dan Rima percaya itu. Banyak badai yang menghampiri, banyak luka yang pernah ada, tapi mereka tak menyerah. Mereka saling belajar memaafkan, saling menguatkan, dan tumbuh bersama. Apa yang dulu terasa mustahil, kini menjadi fondasi rumah tangga yang tak tergoyahkan. Sampai suatu malam, saat bulan bersinar terang, Juan memberikan kejutan kecil, sebuah kotak perhiasan berisi cincin baru. "Ini bukan karena ulang tahun pernikahan kita," katanya, "tapi karena aku ingin melamarmu sekali lagi. Kali ini bukan karena keadaan, tapi karena aku benar-benar ingin hidup bersamamu, selamanya." Rima menangis, tapi itu air mata bahagia. Ia menerima lamaran itu untuk kedua kalinya, bukan sebagai istri yang dipaksa, tapi sebagai wanita yang mencintai sepenuh hati. Mereka pun hidup dalam kisah cinta yang terus berkembang. Tidak sempurna, tapi nyata. Bukan dongeng, tapi perjuangan yang indah.
Dan di setiap detik kehidupan mereka, ada rasa syukur yang tak pernah habis. Karena cinta itu tak harus selalu berawal indah, asalkan akhirnya penuh kebahagiaan. Dan sekarang, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus untuk kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cinta Rima dan Juan dari awal hingga akhir. Kehadiran kalian adalah semangat untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membuat kita percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Seiring berjalannya waktu, rumah yang dulunya sunyi kini dipenuhi dengan tawa, tangisan, dan kisah-kisah kecil yang menghangatkan hati. Rima dan Juan tidak lagi merasa seperti dua orang asing yang terikat oleh takdir, tetapi dua insan yang telah saling memilih untuk berjalan bersama. Hari demi hari, mereka belajar untuk saling memberi, belajar untuk lebih sabar, dan yang terpenting, mereka belajar untuk mencintai dalam keheningan dan kebahagiaan yang sederhana. Anak-anak mereka, yang kini tumbuh dengan cinta penuh kasih sayang, menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati tidak hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana cinta itu mengalir ke generasi berikutnya. Rima seringkali duduk bersama Juan, melihat anak-anak mereka bermain di halaman, dan merasa bahwa semua kesulitan yang mereka lalui tidaklah sia-sia. Mereka telah menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak mereka, dunia yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan. Mereka sering mengenang hari-hari penuh tantangan yang telah mereka lewati. Dari pernikahan yang dipaksakan hingga saat-saat di mana mereka ragu apakah bisa bertahan. Namun, mereka sadar bahwa perjalanan itu adalah bagian dari takdir mereka. Semua luka, semua air mata, dan semua ketakutan yang pernah ada kini berubah menjadi kekuatan yang mengikat mereka lebih erat. Mereka tahu bahwa cinta bukan hanya tentang momen indah, tetapi tentang bagaimana kita tetap berjuang bersama di saat-saat sulit. Pada suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, Juan memegang tangan Rima dan berkata, "Aku tak akan pernah menyesal mencintaimu, bahkan jika perjalanan kita penuh rintangan. Karena denganmu, aku belajar bahwa cinta itu bukan tentang sempurna, tapi tentang kesetiaan dan ketulusan yang kita berikan satu sama lain." Rima hanya tersenyum, matanya penuh dengan air mata kebahagiaan. Ia tahu, ini adalah kebahagiaan yang layak diperjuangkan. Rima dan Juan tahu bahwa mereka bukanlah pasangan sempurna, namun mereka telah menemukan makna sejati dari kebersamaan. Mereka tak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi berdiri di atas fondasi cinta yang kokoh, saling mendukung, dan berkomitmen untuk tumbuh bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi mereka tahu satu hal, selama mereka bersama, mereka akan menghadapi segala tantangan dengan cinta dan keberanian. Dan kini, saat kisah mereka berakhir di sini, Rima dan Juan tahu bahwa meskipun pernikahan mereka dimulai dengan paksaan, ia telah berubah menjadi cinta sejati yang penuh dengan harapan dan impian. Mereka berdua telah menemukan arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu saling mencintai, menjaga, dan menghormati satu sama lain sepanjang hidup mereka. Inilah kisah cinta mereka yang tak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga membangun masa depan yang penuh dengan cahaya. Untuk kalian semua yang telah mengikuti perjalanan kisah Rima dan Juan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak setiap detik cerita ini. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk selalu percaya pada kekuatan cinta, meskipun terkadang ia datang dengan cara yang tidak terduga. Saya berdoa semoga kalian semua diberikan kebahagiaan yang sejati, cinta yang tulus, dan kehidupan yang penuh berkah. Terima kasih telah mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga cinta selalu menyertai langkah kita semua.